Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA super intensif untuk kelas 9, yaitu kita akan mempelajari mengenai materi-materi maupun soal yang biasanya sering keluar di dalam ujian nasional maupun ujian sekolah. Baik, kita mulai pembelajaran IPA kali ini. Jangan lupa dicatat ya materi-materi yang penting ataupun nanti dikerjakan soal-soal yang terdapat di dalam modul. Materi yang terdapat dalam modul ketiga ini yaitu materi kelas 8. Pertama mengenai sistem gerak pada manusia dan benda, lalu kedua usaha dan pesawat sederhana, materi yang ketiga struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, materi yang keempat zat aditif dan adiktif, materi yang kelima adalah sistem peredaran darah manusia. Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Untuk materi yang pertama yaitu sistem gerak pada benda dan pada manusia. Nah, untuk sistem gerak pada benda, di kelas 8 kamu sudah mempelajari mengenai gerak lurus dan juga hukum Newton. Untuk gerak lurus, itu ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan ada GLBB. Untuk gerak lurus beraturan atau GLB itu kecepatannya tetap. Ya, atau V-nya tetap. Nah, karena V-nya tetap, misalnya kamu ngendarain motor, kecepatannya cuma 30 km per jam. Udah 30 km per jam aja. Nggak berubah-berubah, nggak semakin turun, nggak semakin tinggi kecepatannya. Nah, karena kecepatan yang tetap tadi, maka percepatannya adalah 0. Ya, jadi tidak ada percepatan, tapi tidak ada juga perlambatan. Di situ kecepatannya tetap. Untuk yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB ini terbagi menjadi dua. Ada yang GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat kenapa? Karena kecepatannya semakin bertambah. Ya, sehingga percepatannya dia juga semakin ada percepatannya. Nah, untuk GLBB diperlambat itu karena kecepatannya semakin berkurang atau nanti percepatannya minus. Gitu, mengalami pengurangan. Ya, yang kedua yaitu hukum Newton. Hukum Newton kita pelajari ada 3, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum 1 Newton. Untuk hukum 1 Newton di sini berbicara jika resultan gaya yang bekerja pada benda nilainya sama dengan 0. Mau gayanya dapat dari mana aja, tapi ketika dijumlahkan atau diresultankan, ini jumlahnya sama dengan 0. Maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Nah, atau hukum 1 Newton ini disebut juga dengan kelembaman atau kemalasan. Ya, jadi kamu yang lagi diam, udah mau dikasih gaya seperti apapun, kamu akan di posisi itu. Sedangkan jika bendanya bergerak, ketika diberi gaya apapun, maka dia akan bergerak, tapi dengan kecepatan yang tetap. Biasanya dikasih contoh, misalnya kamu sedang duduk di dalam mobil yang berjalan. Ketika mobilnya tiba-tiba mengerem, maka tubuh kamu yang tadinya duduk semula itu, tubuh kamu akan terdorong ke depan, tapi akan berusaha kembali lagi ke belakang tubuh kamu. Ya, jadi kamu akan berusaha untuk tetap ada di posisi itu. Artinya kemalasan atau kelembaman tadi. Hukum kedua Newton itu jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda bergerak dan mengalami percepatan. Nah, ini yang paling sering keluar di dalam ujian ya, di mana dirumuskan dengan A sama dengan V bagi M. A-nya adalah percepatan, F-nya adalah resultan gaya, M-nya adalah massa benda dalam kilogram. Ya, perlu diingat harus dalam kilogram. Hukum ketiga Newton, yaitu jika benda menerima gaya dari luar,
maka benda tersebut akan memberikan gaya yang sama besarnya. Jadi kayak kamu misalnya ngelempar sesuatu nih, ngelempar batu ke tembok, tapi tiba-tiba ketika batu itu menyentuh tembok, batu itu akan balik lagi ke kamu. Ya, jadi si tembok itu akan memberikan gaya yang sama besarnya kepada batu, sama besarnya ketika kamu memberikan gaya tersebut. Ya, atau misalnya kamu sedang berenang, tangan kamu itu akan mendorong air ke belakang. Tapi apa yang kamu rasakan? Kamu akan terdorong ke depan. Tangan kamu ngayunnya ke belakang, tapi kamu kedorongnya ke depan. Nah, ini disebut dengan hukum aksi reaksi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk soal latihan materi pertama. Di sini kita jabarkan dulu. Perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik di samping yang menunjukkan benda dalam keadaan diam. Nah, ini harus kamu pahami. Di sini ada grafik hubungan antara S atau jarak dengan T atau detik. Untuk grafik nomor 1, ketika waktunya berjalan semakin naik, S-nya atau jaraknya juga semakin naik nih. Tadinya kan 0. Nah, lama-lama semakin naik nih jarak-jaraknya. Nah, begitu juga dengan T-nya. Nah, maka nomor 1 ini bisa disebut sebagai apa? GLB atau GLBB. Nah, karena dia jaraknya semakin jauh, waktunya juga semakin berjalan, maka dia ada GLBB dipercepat. Nah, kenapa ini Ibu sebut dipercepat? Karena berbeda jauh antara T dengan S-nya. T-nya sudah sejauh ini, tapi S-nya baru segini. Gitu. Kalau gerak lurus beraturan, nilai S dengan T-nya itu akan seimbang. Oke, untuk grafik nomor 2 juga sama. GLB atau GLBB? Ya, GLBB dipercepat ya, Ibu tambah plus di sini. Nah, untuk grafik nomor 3, ketika waktunya terus berjalan, tapi jaraknya di situ-situ aja, lurus nih, di sini-sini aja. Nah, ini artinya dia bendanya diam. Oke, dipahami ya. Untuk nomor 4, kira-kira apa? Untuk nomor 5 nih, nomor 5, dia semakin berjalan waktunya, tapi S-nya semakin berkurang, jaraknya semakin berkurang, berarti dia GLBB diperlambat. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya manakah benda yang dalam keadaan diam? Berarti grafik nomor 3. Oke, nah untuk nomor 2, silakan kamu kerjakan. Di sini jenis gerak benda yang paling tepat. Kalau kamu melempar bola basket dari posisi A ke atas B, kamu bayangkan ketika kamu lempar bolanya ke atas, lama-lama bolanya itu semakin cepat atau semakin lambat? Semakin lambat. Berarti yang bisa kita ini adalah option C dan D. Dari A ke B, GLBB-nya diperlambat. Nah, pada posisi B, bola ini akan diam sesaat. Bahkan diamnya pun nggak bisa kita lihat secara langsung. Bola akan langsung kembali ke C, turun ke bawah. Saat bola turun ke bawah, maka akan mengalami apa? Percepatan atau perlambatan? Percepatan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Untuk soal nomor 3, 4 buah benda dengan massa dan gaya yang berbeda. Tadi kita berarti ini berbicara tentang hukum Newton. Tadi rumusnya adalah A sama dengan F dibagi M. A-nya adalah percepatan, F-nya gaya, M-nya adalah massa. Atau kalau kita bikin segitiga rumusnya, maka A akan di samping,
Lalu F akan berada di atas dan M akan ada di bawah, samping kanan. Oke, nanti kita bisa sesuaikan mana penggunaan rumus yang harus kita gunakan di dalam soal. Ya, untuk seperti ini, manakah di antara keempat benda tersebut yang memiliki percepatan? Berarti kita menghitung percepatannya. Untuk benda nomor 1, A sama dengan F bagi M. F-nya adalah 120, M-nya adalah 30. Nah, ini bisa kamu jawab hasilnya berapa. Sama di sini juga. Berarti 90 dibagi 20. Hasilnya berapa? Lalu yang ini 100 dibagi dengan 40. Hasilnya berapa? Kamu hitung. Dan yang terakhir gambar nomor 4, 50 dibagi dengan 10. Nah, ini hasilnya juga berapa? Nanti kamu bisa mendapatkan percepatan yang terbesar atau bisa aja nanti di soal ujian percepatan terkecil, atau bisa saja urutkan percepatan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi itu ya. Intinya kamu harus memahami rumus-rumusnya. Kita lanjut ke sistem gerak pada manusia. Untuk yang Ibu nanti akan keluarkan adalah mengenai macam-macam sendi dan juga gerakan otot. Nah, untuk sendi, di sini kita pernah belajar mengenai sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Sebenarnya ada lagi sendi geser. Nah, untuk sendi peluru itu bergeraknya ke segala arah. Contohnya antara tangan dengan bahu kamu. Nah, kalau kamu puter-puter tangan kamu kemanapun, itu kan bisa ke arah manapun. Begitu juga antara pinggul dengan paha ya. Lalu sendi engsel itu bergeraknya satu arah seperti engsel pintu. Contohnya di sini ada sendi pada siku dan juga pada lutut. Yang ketiga adalah sendi putar. Itu memungkinkan salah satu tulang bergerak memutar. Memutarnya itu pada porosnya ya. Contohnya sendi antara tulang leher dengan tengkorak. Kalau kamu olahraga, kadang kan pemanasan, selalu pemanasan ya. Itu pemanasannya bisa menengok ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, lalu memutar kepala kamu, menundukkan kepala kamu, mendongakkan kepala kamu. Nah, itu artinya antara tulang tengkorak dengan tulang leher itu memiliki sendi putar sehingga kepala kamu bisa bergerak memutar. Keempat adalah sendi pelana, yaitu bergerak 2 arah. Itu antara ibu jari dengan telapak tangan. Nah, di sini ada penggambarannya. Ini tadi untuk sendi peluru ya. Untuk sendi peluru di sini antara tulang belikat, ya, tulang bahu kamu dengan tulang lengan atas. Nah, sendinya ada di sini nih, peluru. Oke, nah bentukannya seperti ini sehingga dia bisa memutar ke segala arah. Selanjutnya adalah sendi engsel. Ini pada siku dan juga lutut kamu. Ya, sehingga tangan kamu bisa bergerak tuh kayak ngangkat barbel atau bergerak memukul. Nah, itu juga bisa. Tapi nggak bisa ya kalau tangan kamu ditekukan ke belakang. Susah ya, karena dia sendinya hanya bergerak satu arah. Lalu ada sendi putar. Nah, di sini ada antara pinggul dengan tulang paha dan juga tadi ada antara leher dengan tengkorak. Nah, ini yang terakhir ada sendi pelana. Ya, di bagian ibu jari kamu itu bisa bergerak 2 arah, ke belakang dan ke depan. Untuk otot, nah untuk otot pelajari mengenai otot bisep dan juga otot tricep, di mana dia ada relaksasi dan juga ada kontraksi. Untuk bagian atas itu adalah otot bisep, sedangkan untuk bagian bawah dia adalah otot tricep. Ya, mudah-mudahan kamu masih ingat. Ketika lengan kamu seperti ini, bergerak dengan seperti ini, maka bisepnya akan kontraksi atau memendek. Sedangkan tricepnya dia relaksasi atau memanjang. Nah, kalau lengan kamu diluruskan seperti biasa,
maka bisepnya akan relaksasi, istirahat, memanjang. Sedangkan di sini tricepsnya akan berkontraksi. Ya, bisa dipahami, ini sangat mudah sekali. Untuk soal latihannya, materi 1, ini masih di materi 1 ya, cuma digabungkan antara fisika dengan biologi. Pasangan otot yang bekerja untuk melakukan gerakan lengan seperti gambar A dan B. Pasangan ototnya, ayo. Mana? Ketika bekerja itu artinya adalah kontraksi. Ya, berkontraksi. Kalau istirahat itu relaksasi. Jadi di sini pasangan otot yang berkontraksi untuk melakukan gerakan lengan seperti gambar A dan B. Untuk gerakan lengan pada gambar A, mana yang berkontraksi? Nomor 1 atau nomor 2? Kontraksi itu bisa kita lihat mana otot yang memendek. Nah, untuk yang memendek di sini ada nomor 1, ya, lebih pendek ototnya. Sedangkan untuk gerakan B yang akan berkontraksi adalah yang bicep, yaitu Y. Berarti jawabannya adalah B. Bisa dipahami? Nomor 5, perhatikan gambar aktivitas seseorang di bawah ini. Jenis sendi dan arah geraknya yang dibentuk oleh bagian yang ditunjuk dengan K, yaitu, nah di sini ada bagian siku dengan bagian lutut. Nah, bagi yang tahu ini siapa? Ini idol ya, mungkin cewek-cewek akan lebih tahu. Li Dewi. Oke, bisa tahu ya, yang ditunjukkan dengan K itu sendi apa? Apakah pelana, engsel, putar, atau peluru? Nah, itu bisa kamu jawab. Selanjutnya materi yang kedua yaitu usaha dan pesawat sederhana. Untuk usaha, kita materi 1 dulu, usaha. Itu adalah banyaknya energi yang digunakan akibat perpindahan benda. Jadi ketika kamu mendorong benda dan dia berpindah, maka itu akan menimbulkan energi atau menggunakan energi. Nah, di mana dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. W-nya adalah usaha, F-nya gaya yaitu dalam Newton, dan S-nya itu perpindahan yaitu harus dalam meter. Harus ya ini. Contohnya di sini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika benda berpindah dengan jarak 10 meter, maka usaha yang dilakukan resultan gaya sebesar yang ditanyakan adalah usaha. Kalau rumusnya tadi W sama dengan F kali S, maka kalau kita bikin segitiganya, W-nya berada di atas, F-nya di samping, S-nya juga di samping. Jadi kalau ditanyanya F, berarti W bagi S. Kalau ditanya S, berarti W bagi F. Nah, di sini gayanya banyak yang bekerja. Ada gaya A, B, C. Ya, A, B, C. Nah, diketahuinya apa di nomor 1? Diketahui F-nya. F-nya tuh harus kita hitung. Kalau searah dia kita tambah, tapi kalau berlawanan arah dia kita kurang. Di sini yang searah ada FA dengan FC. Berarti 200 ditambah dengan 75. Lalu FB dia beda arah. Tadi yang A dan C arahnya ke kanan. Sedangkan yang B arahnya ke kiri. Berarti kita kurang. Kurang dengan 150. Berapa? 200 tambah 75 kurang 150. 125 Newton. Lalu, jika benda berpindah, berarti S-nya adalah 10 meter. Ya udah, kita cari usahanya. W sama dengan F kali S. F-nya adalah 125, S-nya adalah 10. 125 kali 10 hasilnya adalah, nah silakan kamu jawab sendiri. Nanti hasilnya adalah berapa joule. Oke. Nah, sama untuk nomor 2 juga seperti itu. Gayanya kamu hitung dulu. Di sini ada yang berlawanan arah ya.
Ini berlawanan, ini satu arah, ini satu arah. Usahain untuk memindahkan benda sejauh 8 meter. Nah, sama seperti tadi. Bisa kamu kerjakan. Selanjutnya pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini meliputi tuas atau pengungkit atau jungkat-jungkit, atau kalau di TK kamu bilangnya enjot-enjotan. Ya, mungkin pernah. Lalu ada katrol, itu contohnya untuk menimba air tuh yang biasanya ada di kampung-kampung. Dan ada bidang miring. Bidang miring ini untuk memudahkan kita untuk memindahkan benda dari bawah ke atas. Contohnya memindahkan roda ke atas mobil pick up. Nah, itu biasanya untuk lebih mudah dan tidak membuat kita lelah, itu bisa menggunakan bidang miring. Ya, atau papan yang dibuat miring. Dirumuskan dengan W kali LW, F kali LF. Nah, kalau kita lihat di sini ada beban yang M bermassa ya. Beban itu adalah W. Ya, ini adalah W. Sedangkan F itu adalah kuasa. Bisa yang mendorong atau yang menarik atau yang menjungkit ke atas. Nah, itu adalah F. Lanjut, ada lengan beban atau LW. Nah, lengan beban itu dari tumpu. Nah, ini kan titik tumpunya nih. Bagian sini adalah titik tumpu. Ini adalah lengan bebannya atau LW-nya. Sedangkan dari titik tumpu ke kuasa, maka disebut dengan lengan kuasa atau LF. Rumusnya seperti ini, W kali LW, F kali LF. Nah, kalau misalnya beban Newton, lengan bebannya meter, gaya kuasa ini adalah Newton, ini udah sama dengan beban, lengan kuasanya meter. Tapi boleh juga kalau dia sama-sama sentimeter. Jadi kalau udah sama-sama meter, ya udah. Tapi kalau sama-sama sentimeter, ya udah bisa kita pakai. Tapi kalau ada yang berbeda, contohnya LW-nya 1 meter, LF-nya 50 cm. Itu kan beda satuannya. Harus kamu samakan. Boleh ke meter, boleh ke sentimeter. Ya, kita ke soal materi yang kedua. Di sini seorang anak sedang mengungkit batu. Seperti pada gambar. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu. LW. Nah, di sini ketahuinya apa nih? Ada ini 360 Newton, di sini ada batunya ya, berarti ini adalah W, W-nya 360. Lalu titik tumpu nih ke beban atau LW-nya adalah 20 cm. Lalu diketahui lagi titik tumpu ke kuasa, ini F ya. Dia adalah LF, yaitu 180 cm. Nah, kalau udah sama-sama cm ya udah nggak perlu kita ubah ke meter. Yang ditanyakan adalah kuasa. Kuasanya ditanyakan. Ya udah kita jawab. W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya adalah 360 dikali LW-nya 20 sama dengan F-nya yang ditanyakan, LF-nya 180. Nah, ini boleh kamu hitung dulu. 360 kali 20 berapa? 7.200. Untuk mencari F, maka 180 akan pindah jadi pembagi. Nah, ini bisa kamu hitung ya. Berarti nanti kita bisa dapat F-nya berapa. Seperti itu. Begitu juga yang nomor 4. Di sini W-nya 480. Yang mendorong ke sini adalah F-nya 160. Nah, di sini ada LW berarti LW-nya 25 cm. Nah, LF-nya yang ditanya. Lengan kuasa. Panjang lengan kuasa supaya tuas menjadi seimbang. Sama kayak tadi rumusnya. W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya 480 kali LW-nya 25
sama dengan F-nya 160 dikali LF yang ditanya. Ini boleh kamu hitung, tapi boleh juga, Bu saya nggak mau langsung dihitung deh, saya mau jabarin aja. Oke, berarti 480 kali 25, 160 di sini jadi pembagi, dibagi 160. Nah, 480 bagi 160 bisa, Bu? Bisa. Berapa? 3. Nah, 3 kali 25, hasilnya adalah 75. Untuk LF-nya ya. Berarti 75 cm. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di sini langsung Ibu jelaskan materi yang biasanya keluar dalam ujian ya. Ya, kita tahu bahwa tumbuhan itu terdiri atas 4 komponen utama, itu ada akar, batang, daun, dan juga bunga. Pada modul ini akan dijelaskan mengenai struktur jaringan pada batang tumbuhan. Ya, kalau misalnya kita tebang pohon misalnya, maka kita akan melihat di dalam pohon itu ada sel-sel. Nah, tentu sel-sel ini dilihatnya bukan dengan tanpa bantuan ya, harus dengan mikroskop. Oke. Nah, di sini ada penampang melintang ibaratnya, penampang melintang batang pohon untuk yang dikotil dengan yang monokotil. Yang paling sering dikeluarkan adalah gambar dikotil. Ya, gambar dikotil itu paling sering dikeluarkan. Di sini kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop, akan terdapat jaringan-jaringan. Ada jaringan xilem, floem, epidermis, korteks, dan juga kambium. Nah, untuk xilem dia posisinya ada di bagian dalam, ya di sini. Sedangkan untuk floem itu ada di bagian luar. Nah, ini adalah floem, bagian luar. Sedangkan xilemnya ada di dalam. Untuk epidermis dia adalah bagian luarnya. Nah, sedangkan untuk monokotil, xilemnya dan floemnya dia tidak beraturan ya. Jadi menyebar di mana-mana. Ya, lalu korteks. Nah, korteks ini adalah bagian yang dalam-dalam sini. Ini adalah korteks. Dan untuk yang bagian tengah ini nih, yang membatasi xilem dengan floem, ini adalah kambium. Kalau kamu masih ingat, jaringan kambium yang membatasi xilem dengan floem. Untuk fungsi-fungsinya, epidermis itu karena dia di bagian luar, maka dia itu merupakan lapisan pelindung untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Melindungi dari apa? Melindungi dari gangguan luar, misalnya panas matahari gitu. Ya, sehingga tidak mudah terbakar yang di bagian dalamnya, dalam pohon. Selanjutnya ada korteks. Korteks ini fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu untuk xilem, xilem itu adalah salah satu jaringan pengangkut. Ya, dia fungsinya untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Untuk floem ya bukan phloem, Ibu salah ketik. Untuk floem, di sini fungsinya adalah untuk membagikan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Jadi kalau xilem dia dari akar ke daun, dari atas ke bawah, sedangkan kalau floem dia itu dari atas ke bawah. Kalau xilem dari bawah ke atas. Ya, Ibu kebalik. Xilem dari bawah ke atas, atau artinya dari akar ke daun, sedangkan floem itu dari atas ke bawah, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk kambium, dia itu untuk mengendalikan masuk dan keluarnya air, juga sebagai tempat pertumbuhan batang. Nah, di sini mungkin gambarnya bisa lebih jelas ya. Kalau tadi floem ada di bagian luar ini, sedangkan xilem bagian dalamnya. Garis hitam ini adalah kambium, garis hitam yang membatasi. Lalu korteks ada di bagian antara epidermis dengan kambium. Dan yang paling luar adalah epidermis.
Nah, perhatikan penampang melintang batang dikotil berikut ini. Bagian nomor 1 dan 2 beserta fungsinya yang tepat. Nomor 1, dia ada di bagian dalam. Berarti dia nomor 1 adalah phloem. Untuk nomor 2, dia ada di bagian luar sini. Berarti dia adalah xilem. Nah, kamu cocokkan tadi fungsi phloem apa, fungsi xilem apa. Untuk nomor 2, nah ini mudah sekali. X itu adalah epidermis. Ya, X itu adalah epidermis. Tadi fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Materi yang keempat, zat aditif dan adiktif. Mungkin kamu pernah belajar juga ya. Untuk zat aditif, di sini adalah zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan ataupun minuman. Contohnya ada zat pewarna. Nah, ini bisa pakai pewarna alami, bisa pakai pewarna buatan. Kalau pewarna alami dalam makanan contohnya pakai kunyit jadi warna kuning, lalu buah naga bisa menjadi warna merah, lalu ada daun suji, daun pandan bisa menjadi warna hijau, itu yang alami. Sedangkan yang Ibu catat di sini adalah yang pewarna buatan. Namanya di sini ada eritrosin atau merah. Untuk tartrazin dia warnanya kuning, sunset yellow kuning, brilliant blue biru. Biasanya kalau pewarna buatan itu ada warnanya. Jadi ada kata-kata warnanya kayak yellow itu kuning, blue itu biru, nanti ada lagi yang green, nah itu berarti warnanya hijau. Seperti itu. Untuk pemanis, di sini ada pemanis buatan ya, ada aspartam, sakarin, sorbitol, dan siklamat. Kalau pemanis alami contohnya dari tebu, nah yang dihasilkan dalam bentuk gula pasir atau bisa juga gula Jawa, nah itu pemanis alami. Untuk pengawet, biasanya kita memakai asam-asaman, bukan berarti asam buat ini ya, nyayur ya, beda. Nah, di sini ada asam benzoat, asam propionat, kalsium propionat, natrium benzoat, natrium propionat, dan masih banyak lagi. Biasanya pakai kata-kata itu, asam, kalsium, natrium. Ya, natrium itu bentukannya hampir mirip dengan garam untuk sebagai pengawet. Penyedap rasa yang udah sering kita dengar, MSG atau monosodium glutamat. Lalu ada MNG, di sini ada mononatrium glutamat dan juga ada vetsin. Ya, vetsin itu kalau tidak salah dia dari tebu yang diproses sehingga bisa menghasilkan penyedap rasa. Selanjutnya ada zat adiktif. Nah, zat adiktif ini adalah zat yang mengakibatkan efek kecanduan atau yang kita sebut dengan nafza. Di antaranya itu ada rokok, alkohol, dan juga nafza. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. ZA-nya itu zat adiktif. Ada 3 yang kita pelajari. Ada stimulan, depresan, halusinogen. Kalau stimulan itu menstimulus, menimbulkan rasa euforia, lalu tidak kecapean. Kalau biasanya artis-artis kan yang suka kelelahan gitu, banyak syuting, stripping. Nah, biasanya kalau yang salah jalur dia akan mengkonsumsi stimulan ini dalam kadar yang berlebihan. Karena apa? Stimulan ini tidak menimbulkan kelelahan. Ya, dia membuat seseorang tuh merasa bahagia terus. Gitu, atau efek euforia gitu. Nah, di sini ada contohnya kafein, ada dalam kopi, ada teh. Cuma kan masih terbatas ya, masih dalam dosis yang aman gitu. Lalu ada nikotin, ini biasanya dalam rokok, kokain, amfetamin, dan morfin. Paling sering adalah amfetamin. Selanjutnya itu ada zat depresan. Ini untuk orang-orang yang mungkin sedang banyak pikiran. Nah, di sini akan menurunkan stimulasi saraf ke otak. Efeknya gimana? Efeknya seseorang itu akan jauh merasa lebih tenang, lalu mengurangi gairah, ya udah lemes aja gitu, pengen kayak orang istirahat. Nah, biasanya tuh alkohol, obat penenang, valium, dan barbiturat. Ya,
Selanjutnya ada zat halusinogen, halu. Di sini menimbulkan halusinasi, contohnya ada LSD, ganja, ataupun kanabis. Ya, pemakainya tidak akan sadar dia melakukan apa setelah mengkonsumsi zat-zat tersebut. Tidak sadar apa yang dia lakukan. Untuk contoh soalnya di sini untuk zat aditif, zat yang ditambahkan ke dalam produk makanan maupun minuman, biasanya itu akan dilampirkan komposisi sebuah produk. Di sini komposisi saus cabai, ada cabai, gula sakarin, dan sebagainya macam. Fungsi bahan yang bercetak tebal secara berurutan. Tadi monosodium glutamat untuk apa? Ya, MSG untuk apa? Penyedap. Natrium benzoat. Ada benzoatnya nih, ada natriumnya, berarti dia adalah pengawet. Berarti mana jawaban yang paling tepat? Seperti itu. Untuk nomor 2, perhatikan contoh-contoh narkotika atau narkoba berikut ini. Narkoba yang mengandung zat stimulan. Tadi ada ya, di atas kamu bisa mengisi jawaban ini. Kita lanjut ke soal materi yang terakhir, yaitu materi kelima, sistem peredaran darah manusia. Kita sudah belajar mengenai bagian-bagian jantung. Di sini ada bilik kanan, bilik kiri, selambi kanan, selambi kiri, dan juga ada aorta. Ini kenapa bikik ya? Bilik. Oke, nah ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu ada apa? Ada arteri, vena, dan juga kapiler. Untuk arteri di sini mengalirkan darah keluar dari jantung. Untuk vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Itu yang perbedaannya ya, arteri dengan vena. Lalu kapiler itu adalah pembuluh darah di dalam organ tubuh kita. Fungsinya adalah untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena tubuh kita membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Oke. Nah, ada perbedaan pembuluh arteri dengan vena. Biasanya ini yang paling sering keluar. Untuk tempatnya, pembuluh arteri itu agak tersembunyi di dalam tubuh. Sedangkan pembuluh balik itu dekat dengan permukaan tubuh. Kalau misalnya kita lihat lengan kita, itu ada warnanya biru-biru. Ya, kalau tangan kulit kamu agak cerah, itu tampak kebiru-biruan, kehijau-hijauan. Nah, itu adalah vena. Dia tipis-tipis dan kecil-kecil. Lalu dinding pembuluhnya kalau di arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Kenapa tebal? Karena tadi arteri itu untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, memompanya keluar tubuh. Maka dia harus tebal, harus kuat, dan juga harus elastis. Karena fungsinya untuk memompanya, memompa ke tubuh, bagi-bagiin rezekinya gitu. Nah, mengandung apa? Mengandung banyak oksigen. Ya. Lalu yang vena, pembuluhnya dia tipis dan tidak elastis karena darahnya itu ya udah slow aja, jalannya santai. Ya, karena dia sudah mengalami pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Lanjut, aliran darahnya. Tadi aliran darahnya kalau arteri meninggalkan jantung, kalau vena menuju ke jantung. Denyutnya itu terasa untuk arteri. Jadi kalau kamu pegang lengan kamu ada denyut nadi, itu berasalnya dari arteri bukan dari vena. Kalau vena kan yang biru-biru nih, kalau arteri itu yang agak gede-gede gitu. Nah, itu yang menimbulkan denyutan. Sedangkan kalau untuk pembuluh vena, denyutnya tidak terasa. Untuk katup, arteri itu hanya ada satu, itu di jantung, di pangkal jantung. Sedangkan kalau vena itu banyak. Di sepanjang pembuluh itu banyak pembuluh vena. Nah, untuk arteri darah yang keluar, kalau tangan kita terluka, terpotong, ya amit-amit ya. Nah, darahnya itu akan memancar. Sedangkan kalau misalnya vena, darahnya itu tidak memancar, jadi ya udah netes aja. Gitu. Tapi jangan coba-coba ya untuk silet-silet tangan kamu. Nah, ini ada penggambaran dari aliran darah ya. Oke, untuk aliran darah, ada aliran darah besar, ada aliran darah kecil ya, kamu sudah pernah belajar. Nah, untuk kita yang nomor 1 dulu nih, dari bilik kanan.
Bilik kanan ini mengandung banyak karbon dioksida. Karbon dioksidanya dari bilik kanan dia akan mengalir ke paru-paru. Ya, arteri pulmonalis namanya. Arteri itu keluar dari jantung, pulmo itu paru-paru. Berarti pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Mengandung banyak apa? Yang warna biru itu mengandung banyak karbon dioksida atau CO2. Nah, nanti di paru-paru ini ada pembuluh kapiler paru-paru. Ya, sama di sini juga ada pembuluh kapiler paru-paru karena darah yang dialirkan mengandung banyak karbon dioksida, sedangkan ketika kita bernapas kita menghirup oksigen, maka karbon dioksida ini akan bertukar dengan oksigen. Ya, karbon dioksida akan bertukar dengan oksigen. Nah, dari paru-paru darahnya udah jadi warna merah nih, tandanya merah. Ini darahnya udah mengandung oksigen. Ya, karena tadi bertukar. Masuk ke serambi kiri. Serambi itu yang atas ya. Masuk ke serambi kiri, ke nomor 5 tadi. Sama ini juga. Ini akan jalan ke sini. Masuk ke serambi kiri. Oke, selanjutnya dari serambi kiri kita akan mengalami peredaran darah besar. Kalau tadi ke paru-paru itu adalah peredaran darah kecil, selanjutnya peredaran darah besar. Itu dimulai dari bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini darah mengandung banyak oksigen. Pokoknya yang warna merah itu banyak oksigennya deh. Kalau yang warna biru itu banyak karbon dioksida. Dari bilik kiri darah akan menuju ke aorta, ke nomor 7 ini. Nah, dialirkan ke seluruh tubuh. Ada yang ke tubuh bagian atas, ada yang ke tubuh bagian bawah. Melewati arteri. Sama di sini dan di bawah sini itu oksigennya, ya, oksigen akan bertukar dengan CO2 karena apa? Hasil pembakaran. Hasil pembakaran itu menghasilkan karbon dioksida. Nah, maka setelah dari hasil pembakaran tadi di kapiler tubuh, darah akan mengalir kembali menuju ke jantung melewati vena dan masuk ke dalam serambi kanan. Jadi di serambi kanan itu banyak mengandung CO2. Nah, balik lagi, muter lagi tadi jalurnya seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke latihan materinya. Perbedaan antara pembuluh darah X dan Y adalah, nah, kalau kita perhatikan nih, bedanya apa? Di sini kita lihat ada katup. Nih, ini katupnya banyak, yang Y. Sedangkan yang X itu nggak ada. Dia cuma satu aja nih, paling. Katup-katupnya satu. Ya, di pangkal-pangkal. Berarti yang X itu apa, yang Y itu apa? Tadi, kalau katupnya satu, berarti dia adalah arteri. Sedangkan kalau Y itu katupnya ada banyak, itu adalah vena. Sekarang kita cek. Pembuluh X, arteri ya tadi. Ini adalah arteri. Ini adalah vena. Nah, kita cocokkan mana sih yang paling tepat? Pembuluh darah X, darah arteri. Darah mengalir mengangkut CO2. Iya enggak? Mengangkut CO2. Karena kalau arteri itu biasanya mengangkut oksigen. Kecuali arteri pulmonalis ya, kecuali arteri yang menuju paru-paru. Nah, selanjutnya darah yang mengalir mengangkut O2. Nah, vena itu biasanya CO2. Jadi kebalik. Oke. Nah, lanjut. Yang X. Pembuluh tidak berkatup. Pembuluhnya berkatup. Bisa atau tidak nih yang B optionnya. Yang C, aliran darah dari jaringan. Aliran darah dari jaringan itu artinya balik. Balik itu dia vena harusnya.
aliran darah ke jaringan tubuh. Berarti dia meninggalkan jantung. Harusnya ini adalah arteri. Kebalik juga. Tidak bisa. Nah, lanjut. Yang D, aliran darah bertekanan rendah. Kalau arteri itu tekanannya tinggi. Ya, karena dia memompa ke seluruh tubuh. Ya, jadi ini salah. Aliran darah bertekanan tinggi. Kebalik. Vena itu akan bertekanan rendah. Karena udah slow dia. Gitu. Jadi mana jawaban yang paling tepat? Oke. Sebenarnya kalau yang B itu berkatup ya, cuma katupnya cuma satu. Sedangkan di sini nggak terlalu kelihatan. Oke, lanjut ke nomor 2. Gambar peredaran darah jantung berikut. Perbedaan antara pembuluh X dengan Y adalah, nah tadi kalau warna biru itu artinya apa dia? Artinya adalah vena. Sedangkan kalau yang berwarna merah, Y, itu adalah arteri. Nah, silakan kamu pilih option jawaban yang paling tepat. X, denyut terasa. Tadi kalau denyutnya terasa itu siapa? Vena atau arteri? Kalau denyut tidak terasa siapa? Untuk yang B juga seperti itu. Silakan kamu cek ke dalam materi yang ada di atas. Oke, Ibu rasa cukup untuk penjelasan modul ketiga kali ini. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan japri ke WA Ibu. Baik, Ibu tutup pembelajaran IPA kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.